Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Mia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi manusia. Materi IPA kelas 8 semester 2. Tujuan pembelajaran materi pada pertemuan pertama ini yaitu menjelaskan pengertian sistem ekskresi, menjelaskan organ penyusun sistem ekskresi manusia, menjelaskan tahap-tahap penyaringan urin pada ginjal. Apersepsi, kita mengingat kembali dulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat? Apa materi kita sebelumnya? Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pernapasan. Ketika kita bernapas, kita mengambil oksigen. Nah, untuk apa sih oksigen itu? Oksigen di tubuh kita berfungsi untuk membakar zat makanan, di sini adalah glukosa ya, agar nanti bisa menghasilkan energi untuk aktivitas kehidupan kita. Nah, dalam proses menghasilkan energi itu akan juga menghasilkan 6H2O plus 6CO2 dalam reaksi kimia ini. Air dan karbon dioksida ini merupakan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Mengapa harus dikeluarkan? Karena tidak diperlukan lagi oleh tubuh, bahkan bisa menjadi racun tubuh. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh disebut dengan ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Kita perhatikan sebentar peta konsep ini. Dalam sistem ekskresi, ada beberapa organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Terbentuknya zat sisa dan organ yang berperan dalam mengeluarkan zat sisa bisa kita perhatikan pada bagian berikut. Ini saya ambil dari buku siswa ya. Dalam tubuh kita, metabolisme terjadi di hati. Nah, pada hati ini terjadi pemecahan protein dan menghasilkan zat sisa berupa urea. Urea ini akan diserahkan pada ginjal. Pada hati juga terjadi pemecahan asam nukleat dan menghasilkan zat sisa berupa asam urat. Asam urat ini juga akan diserahkan ke ginjal. Di hati juga terjadi pemecahan hemoglobin dan memiliki zat sisa bilirubin, juga diserahkan ke ginjal. Kemudian seperti kita ketahui bahwa manusia itu terdiri dari banyak sel. Nah, setiap sel kita itu bernafas sendiri-sendiri dan dia memerlukan oksigen dan akan juga mengeluarkan karbon dioksida dan air. Karbon dioksida akan dikeluarkan melalui paru-paru, sedangkan zat sisa dari sel berupa air sebagian akan diserahkan ke ginjal, sebagian diserahkan ke kulit untuk dikeluarkan dalam bentuk keringat, dan sebagian lagi diserahkan ke paru-paru. Nah, dari paru-paru nanti akan keluar udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Di ginjal akan menghasilkan zat sisa yang hasilnya itu dalam bentuk urin. Bisa dipahami ya? Organ ekskresi yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal pada manusia terdiri dari 2 buah. Panjang ginjal antara 10 sampai 15 cm dan masanya sekitar 200 gram. Letaknya di rongga perut bagian belakang, agak ke atas di dekat tulang belakang. Bagian-bagian ginjal. Kita lihat gambar ini. Ginjal terdiri dari kortek atau kulit ginjal, kemudian ada medula, sumsum ginjal, pelvis renalis. Ini mulai sini, pelvis renalis. Kemudian ada vena ginjal dan arteri ginjal. Ini ada ureter. Pada bagian medula dan kortek ini, jadi ada jutaan nefron ginjal.
Nefron ginjal itu adalah bagian alat penyaringnya. Nah, nefron itu sendiri terdiri atas beberapa bagian. Kita lihat nomor-nomor ini ya, biar lebih jelas kita kenali dulu nama-namanya. Nomor 1 ini adalah saluran yang berasal dari arteri. Masih ingat ya, arteri itu untuk membawa darah bersih, darah yang mengandung oksigen. Kemudian nomor 2, ini adalah kapsula Bowman. Nomor 3 adalah glomerulus. Nomor 4, ini saluran yang menuju ke vena atau pembuluh balik ini. Kemudian nomor 5 adalah saluran yang ke ureter. Nomor 6 ini adalah lengkung Henle. Jadi lengkung Henle itu ini yang melengkung ini. Ada lengkung Henle ke bawah dan ada lengkung Henle yang naik. Nomor 7 ini adalah jaringan kapiler darah. Proses pembentukan urin pada ginjal ada 3 tahapan. Ada tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tahap pembentukan urin yang pertama dinamakan filtrasi. Filtrasi merupakan penyaringan darah. Proses filtrasi terjadi di glomerulus. Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi pada nefron ginjal itu ada bagian yang bernama badan Malpighi. Badan Malpighi ini terdiri atas kapsula Bowman yang seperti mangkuk dan glomerulus di dalamnya. Nah, darah akan masuk melalui arteri aferen masuk ke glomerulus. Sehingga di sini karena tekanannya sangat tinggi, maka ada bagian-bagian darah tadi yang bisa menembus glomerulus sehingga keluar cairannya ini yang ditampung di kapsula Bowman. Nah, ini adalah zat-zat yang bisa menembus pori-pori, di glomerulus ini. Sedangkan darah dan protein itu karena partikelnya besar, dia tidak mampu menembus pori-pori ini, sehingga dia akan dikeluarkan kembali melalui arteri eferen. Nah, zat-zat yang bisa disaring dan ditampung di kapsula Bowman ini itu yang disebut dengan hasil filtrasi. Hasil penyaringan di glomerulus ini disebut dengan filtrat glomerulus atau dikenal dengan nama urin primer. Jadi di mana urin primer ditampung? Urin primer ditampung di kapsula Bowman. Nah, urin primer ini mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, urea, kreatin, obat-obatan apabila kebetulan orang itu minum obat, vitamin, dan juga garam-garam yang lain. Nah, setelah dari kapsula Bowman itu akan dilanjutkan ke sini, ke saluran ini, sehingga akan masuk ke tahap kedua gitu. Tahap kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan penyerapan kembali bahan-bahan yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, ion, NaCl, kalium, air, dan zat lain. Proses reabsorpsi terjadi pada tubulus contortus proximal sampai lengkung Henle. Perhatikan gambar ini. Ini adalah glomerulus. Dan ini kapsula Bowman yang tadi menampung urin primer hasil filtrasi dari glomerulus. Kemudian hasil urin primer tadi akan masuk ke tubulus contortus proximal, atau untuk memudahkan kita bisa mengingat dengan TKP. Nah, di TKP ini terjadi proses reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali bahan-bahan yang masih berguna bagi tubuh kita. Proses reabsorpsi ini akan terus terjadi sampai di bagian lengkung Henle. Ada lengkung Henle yang bagian menurun. Nah, di sini terjadi penyerapan air. Kemudian akan masuk ke lengkung Henle naik. Nah, di sini akan terjadi kebanyakan adalah penyerapan garam-garam. Nah, kemudian setelah lewat dari lengkung Henle ini, tahap reabsorpsi selesai. Nah, hasil dari tahap reabsorpsi
cairannya tadi, cairan yang dihasilkan pada tahap reabsorpsi dinamakan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Jadi masih ada urea, air, garam, dan urobilin. Nah, kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya dinamakan augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea. Jadi terjadinya di mana? Terjadinya di tubulus contortus distal ini atau disebut TKD. Biar memudahkan mengingat. Di TKD inilah terjadi proses augmentasi. Apa itu augmentasi? Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea. Cairan yang dihasilkan pada proses ini sudah merupakan urin sesungguhnya. Dan urin sesungguhnya ini akan masuk ke sini. Masuk ke tubulus collectivus. Organ yang dilalui urin. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya akan menuju kandung kemih melalui ureter. Jika kandung kemih telah penuh terisi urin, dinding kandung kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Nah, ini adalah gambar yang lebih jelas ya. Di sini ginjalnya. Kemudian hasil penyaringan tadi, hasil pembentukan urin tadi yang melalui tubulus-tubulus ginjal akan masuk ke rongga ginjal. Kemudian akan menuju ke kandung kemih ini melalui ureter. Ini ureter ini nomor 2 ya. Nomor 1 ginjal, nomor 2 ureter. Setelah itu urin akan masuk ke kandung kemih nomor 3 ini. Setelah penuh kamu akan terasa ada hasrat ingin buang air kecil. Sehingga nanti akan dikeluarkan melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra. 90% adalah air. Kemudian ada urea, amonia, asam urat yang merupakan hasil metabolisme protein. Kemudian yang ketiga adalah garam mineral, terutama garam dapur atau NaCl. Kemudian yang berikutnya ada zat warna empedu berupa bilirubin dan biliverdin yang menyebabkan warna kuning pada urin. Kemudian zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti hormon dan vitamin akan dikeluarkan. Baik, ini daftar pustakanya. Sekian tadi untuk materi sistem ekskresi bagian pertama. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya, yaitu sistem ekskresi bagian kedua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.